Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum. Kaifa halukum? Khair walhamdulillah. Hal syabi'tum min al-'asha? Naam. Kenyang? Masya Allah. Tapi nggak ngantuk kan? Enggak. Pedas, Masya Allah. Jadi ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum, pada malam hari ini ya kita duduk di sini bersama-sama, tidak lain dan tidak bukan kecuali mudah-mudahan niat kita duduk di sini ya adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ma qa'ada qaumun fi majalis min majalisillah." Ya. Tidaklah ada sebuah kaum yang mereka duduk ya di sebuah perkumpulan di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah taala. Ya, kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam satu majelis ya, di antara majelis-majelis ilmu ya, illa nazalat alaihimur rahmah. Kecuali apa? Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meliputi atau menurunkan rahmatnya. Ya. Wa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan ketenangan, Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Ya, ini adalah salah satu keutamaan ya ketika seseorang dia duduk di majelis ilmu. Ya. Dan kita pada malam hari ini ya akan membahas tentang fadlu thalabil ilmi atau fadailu thalabil ilmi, keutamaan mencari ilmu. Ya. Kenapa sih kita harus mencari ilmu? Kenapa? Tidak apa-apa. Lalu jawabannya apa? Kenapa kita harus mencari ilmu? Nah, bahagia dunia akhirat. Tadi mengangkat kebodohan dari diri, kemudian nanti bisa mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang lain? Supaya lebih lebih yakin dalam beribadah. Lebih yakin dalam beribadah. Terus ada jawaban lain? Ya. Maka ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum ya. Ketahuilah bahwasannya hal yang paling mulia yang dihabiskan oleh seseorang untuk mengisi waktunya atau mengisi umur-umurnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling mulia sehingga dia mengeluarkan biaya ya. Kemudian dia mencurahkan segala tenaga yang mengisi waktunya, tidaklah dan tidak bukan kecuali thalabul ilmi.
mencari ilmu. Ya, terlebih lagi apa? Ilmu syar'i. Ya. Karena kenapa? Karena ilmu syar'i inilah yang akan bisa membimbing kita mewujudkan tujuan dari diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita diciptakan? Beribadah kepada Allah. Nah, dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Liya'budun, supaya mereka menyembahku. Kata ahli tafsir, liyuwahhiduni, supaya mereka mentauhidkan aku. Dan bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar? Bagaimana cara kita bisa mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar? Ya, bebas dari kesyirikan. Tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan apa? Dengan ilmu, ya, bukan dengan banyak makan. Ya, bukan dengan banyak kumpul-kumpul semata, bukan, tapi dengan mencari ilmu. Ya. Dan kalau kita yang membicarakan tentang keutamaan ilmu, maka tidak akan habis. Ya. Cukuplah sebagai suatu keutamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sendiri Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Allah mensifati dirinya dengan ilmu. Allah yang memiliki ilmu. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwas samiul alim. Innallaha kana aliman hakima. Ya, dan Allah dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, sesungguhnya Allah itu apa? Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya. Kemudian kalau kita lihat sejarah, ya, ketika risalah ya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, ya. Kita tahu bahwasannya Rasulullah itu ketika berkhalwat di Gua Hira diperintahkan untuk apa? Didatangi malaikat Jibril, dipeluk, kemudian diperintahkan untuk apa? Membaca. Iqra. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Ya, kata malaikat Jibril dipeluk dengan sangat kuat, bacalah. Tapi kata Nabi Muhammad, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Diulang sampai 3 kali. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut Rabbmu yang telah menciptakan. Ya. Oleh karena itu, ilmu itu mendahului amal. Ya. Ilmu itu mendahului amalan. Amalan seseorang, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ilmunya tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Dalam masalah tauhid, ya, tauhid seseorang tidak akan benar sampai dia berilmu tentang tauhid itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, ya, fa'lam annahu la ilaha illa apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya. Fa'lam itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Ketahuilah dengan ilmu. Ya, annahu la ilaha. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Dan mintalah ampunan atas dosamu. Ya. Dan juga ya Al-Qur'an itu menamai apa? Menamai masa sebelum turunnya Al-Qur'an, sebelum diutusnya Nabi Muhammad dengan masa apa? Masa apa? Masa jahiliyah. Karena al-jahlu itu lawan dari al-ilmu. Ya. Allah Ta'ala ya berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya, apakah ya orang-orang itu apa? Mencari hukum jahiliyah.
Ya. Apakah orang-orang itu hendak mencari hukum jahiliyah? Ya, ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Ya. Dan apakah ada yang lebih bagus lagi dari hukum Allah, ya, untuk orang-orang yang yakin. Dan ilmu ini, ikhwah, ya, kalau kita perhatikan firman Allah Ta'ala, ya, ilmu ini bukan bukan ada ketika Nabi Muhammad SAW diutus baru ada ilmu, bukan, ya. Tapi sejak awal penciptaan manusia, ya, sudah digandengkan dengan ilmu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Apa jawaban malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Apakah engkau, ya Allah, akan menciptakan orang yang akan berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya, juga akan menumpahkan darah? Wa nahnu, kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Dan kita ini senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa mensucikanmu. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian apa? Wa 'allama Adama al-asma'a. Ya, ini ya. Dan Allah mengajarkan ilmu. Ya, ilmu tentang apa? Nama-nama kepada siapa? Nabi Adam. Jadi ilmu ini ketika Allah menciptakan Nabi Adam, bapak atau nenek kakek moyang kita, ya, itu sudah digandingkan dengan ilmu. Ya. Dan juga ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum, dan yang paling penting, ya, di dunia ini sesungguhnya seluruh dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa ilmu. Ya, di dalam salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala innad dunya mal'unah. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu apa? Terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat orang-orang yang ada di atas bumi. Tapi di sana dikecualikan. Illa zikrullah. Kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Wa man walah, dan orang-orang yang mencintai orang-orang yang berzikir kepadanya. Wa alim au muta'allim, dan orang yang berilmu atau orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Makanya dari ini, ya, kehidupan tanpa ilmu itu sangat apa? Mustahil. Ya. Dan ketika ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau ilmu itu tersembunyi, maka ini adalah pertanda dekatnya hari kiamat. Kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu apa? Salah satunya an yurfa'al ilma. Ketika an yurfa'a al ilmu. Ketika ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuthbitul jahl. Dan kebodohan itu merata, tetap pada manusia. Wa yushrabul khamru, dan khamr itu diminum. Ya. Wa yadharu zina, dan tampak perzinahan. Ya. Ini berarti apa? Sudah dekat dengan hari kiamat. Dan kita ini, kalau zaman kita diukur, ya, orang yang lebih paham agamanya itu lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Itu berarti apa? Dekat dengan hari kiamat. Ya. Maka kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar, ya, di suatu ma'had, ya, antum harus bersyukur. Syukuri nikmat itu dengan jalan apa? Dengan jalan bersungguh-sungguh menjaga niat kita di dalam thalabul ilmi. Karena setan itu tidak akan membiarkan antum. Antum duduk di sini itu sudah dikipas-kipasin setan, ngantuk. Ya. Ya, bukan karena seblak. Ya. Ya, salah satunya ketika antum kekenyangan, ya.
ngantuk, apalagi tambah bersender. Ya. Antum belajar bersender. Ini apa? Membuat setan semakin senang. Ya, dikipas-kipas terus, ngantuk. Ya. Setan tidak akan membiarkan antum untuk berleha-leha. Ya. Tidak akan membiarkan antum berhasil dalam mencari ilmu. Dan itu adalah tantangan tersendiri. Makanya Allah mengatakan, "Inna syaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Ya. Kembali ikhwatal iman, a'azanillahu iyyakum. Ya. Oleh karena ilmu inilah ya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada siapa? Orang-orang yang diberikan kitab. Ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan Alkitab yang penuh dengan ilmu. Ya, menjelaskan kepada manusia dengan terang-terangan dan tidak boleh disembunyikan. Ya. Makanya orang-orang yang berilmu tapi dia menyembunyikan ilmu, ini luar biasa apa ancamannya. Kecuali ketika dia menyembunyikan ilmu ya dalam rangka ketika ada maslahatnya. Ya. Maka ini diperbolehkan. Tapi ketika dia tahu, ya, ketika di tempat dia banyak kebodohan, dia ikut-ikutan menyembunyikan ilmu, ya orang-orang seperti ini akan mendapatkan ancamannya. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ya dari keterangan-keterangan atau ilmu yang telah kita turunkan ya dan petunjuk ya mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kita jelaskan ya untuk manusia dan penjelasan itu ada di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah. Orang-orang yang seperti ini ya orang-orang yang menyembunyikan ilmu, mereka akan dilaknati oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknati oleh orang-orang yang melaknat. Artinya apa? Dia berhak untuk dilaknati. Ya. Oleh karena itu, Islam sangat mengangkat apa? Sangat luar biasa di dalam menjunjung ilmu dan ulama. Dan Islam menjadikan apa? Menjadikan para ulama ini orang-orang yang berilmu itu sebagai pewaris para nabi. Ya. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Para ulama itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar atau dirham. Ya. Innama warrathu al-ilma. Hanya saja mereka itu mewarisi apa? Ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya. Dan ilmu yang dimaksud di sini apa? Ilmu agama. Ilmu yang tadi kita jelaskan, ilmu yang bisa membimbing kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ya. Karena banyak di antara manusia itu yang ketika mereka beribadah itu hanya sekedar apa? Mengikuti tradisi kaumnya. Ya. Karena kaumnya setiap hari cara beribadahnya seperti itu, ya dia ikut. Karena dia apa? Terdidik dalam lingkungan seperti itu. Ya. Dan di antara keutamaan ilmu, ya, anjing itu halal apa haram? Haram. Tapi bolehkah kita makan hasil buruan anjing yang dilatih? Boleh apa enggak? Ya. Kita perhatikan. Ya, Allah Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Maidah ayat keempat, Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lahumut thayyibat. Katakanlah,
dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. Ya. Makanya dalam Islam itu enak. Ya, makanan yang baik-baik bermanfaat bagi tubuh halal. Tapi makanan yang buruk, makanan yang bisa memadaratkan, bisa menyebabkan apa? Kita meninggal, bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu, bisa menimbulkan penyakit, itu apa? Haram. Ya. Itu enaknya dalam Islam. Ya, tadi dihalalkan bagi kalian apa-apa yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahun. Ya. Dan juga apa yang telah kalian ajarkan kepada binatang yang biasa kalian gunakan untuk berburu. Anjing ya, mukallibina tu'allimunahunna. Anjing yang telah kalian latih untuk berburu. Ya, mimma 'allamakumullah, dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Ya, fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah apa yang ditangkap oleh binatang anjing buruan tadi. Ya, wadhkuru smallahi 'alaihi, dan sebutlah nama Allah ya ketika kalian hendak menyembelihnya dulu. Ya. Maksudnya apa? Binatang buruan kan menangkap atau ketika kita melepaskan anjing buruan mengucapkan bismillah. Ketika dapati binatang buruan masih hidup, kita sembelih mengucapkan bismillah. Ya. Lihat, anjing yang dilatih untuk berburu, hasilnya apa? Halal apa haram? Ya, halal. Ya, tapi anjing yang tidak dilatih, yang tidak dilatih kan berarti apa? Dia diberi ilmu kan? Ya. Nggak dilatih liar ya. Ya, kalau nggak dilatih itu liar. Ya, dan ini bukan hanya untuk anjing, tapi apa juga elang. Elang itu apa? Halal, haram? Haram, termasuk apa? Binatang yang berkuku tajam. Tapi kalau elang ini kita latih untuk menangkap binatang buruan, ya, maka ini jadinya apa? Halal. Ya, Masya Allah. Karena hanya dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu. Ya. Kemudian ya, di antara keutamaan ilmu ini ya, tidaklah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali meminta dalam hal masalah tambahan ilmu. Ya. Ini kata para ulama, ya, ketika Allah menyuruh nabinya untuk meminta tambahan tersebut, berarti sesuatu itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qul rabbi zidni ilma. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Ya, Nabi diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Ya. Bukan. Berarti ilmu itu yang sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, doa ini antum harus ucapkan juga. Antum lagi menuntut ilmu, perbanyak doa ini, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya. Jangan sampai antum mengandalkan apa yang antum punya. Ini salah. Ya, kebanyakan thalabul ilmi itu ketika mereka dikaruniakan menghafal yang cepat. Ya, misalnya, dia kemudian timbul apa? Timbul rasa ujub. Ya. Saya sehari dapat 2 lembar. Ya. Ujub itu apa? Takjub dengan apa yang ada dalam dirinya. Ya. Dan dia lupa bahwasanya siapa yang memberikan kemampuan dia seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau antum mau menghafal Quran, minta kepada Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Allah yang menurunkannya kepada Nabi Muhammad. Ya. Doanya bagaimana? Saya nggak bisa bahasa Arab, terserah. Antum pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, yang penting minta pada Allah. Ya Allah, ya, mudahkan aku untuk apa? Menghafal kalammu. Ya. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya hatiku. Ya, penghilang gundah gulanaku. Ya. Atau kalau antum bisa bahasa Arabnya, Allahumma ja'alil Qur'ana azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Ya. Dan seterusnya. Itu doa yang maksud dari Nabi SAW. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya, sebenarnya tadi
sudah kita jelaskan ya, kalau kita berbicara tentang keutamaan ilmu sangat luas, sangat banyak. Ya. Cukuplah ya bahwasanya orang yang menempuh jalan mencari ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang dia menempuh jalan. Ya. At-Tibi rahimahullah mengatakan, ya, yang menempuh itu artinya apa? Dia berpindah dari rumahnya menuju negeri lain. Ya, kayak antum ada yang dari mana? Lampung. Ya, pindah ya menuju ke sini. Ada yang dari Jawa? Tegal. Oh, ya, dari Tegal ke sini. Itu adalah salakah, menempuh jalan. Ya. Kemudian para ulama al-muhaqqiq, para ulama peneliti ya mengatakan, man salaka tariqan, ini bukan hanya dia menempuh berpindah dari satu tempat menuju tempat lain, ya, tapi dia yang berusaha dengan membaca, ya, dia berusaha dengan mendengarkan apa ceramah-ceramah, atau dia juga berusaha dengan membaca muthala'ah, ya, yaltamisu fihi ilman, ya, dia dalam usahanya tadi berusaha untuk apa? Mendapatkan ilmu. Apa yang dia akan dapat? Sahalallahu lahu, ya, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Ya. Kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Ya, banyak jalan juga menuju surga. Ya. Kemudian juga ya di hadis yang lain disebutkan, ya, para penuntut ilmu ini, ya, dia hubungannya bukan hanya dengan sesama manusia, hubungan dia dengan Allah semata, bukan. Tapi seorang thalibul ilmi ini berhubungan dengan seluruh alam. Ya. Karena apa? Karena orang yang mencari ilmu, dia akan didoakan kebaikan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia duduk di majelis, dia akan diliputi dibentangkan sayap oleh para malaikat. Kemudian apa? Yustaghfar lahu. Ya. Disebutkan di hadis, man salaka tariqan yatlubu fi ilma, salakallahu bi tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat ya benar-benar akan meletakkan kedua sayapnya ya kepada para penuntut ilmu. Dilanjutkan hadis, wa innahu la yustaghfaru lil alim man fis samawati wal ard. Dan sungguh akan dimintakan ampun oleh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air atau di dalam lautan. Ya. Kalau di hadis lain disebutkan sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Ya, itu memohonkan ampun untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Ya. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi SAW, dan keutamaan ya orang yang alim, orang yang berilmu atas seorang hamba yang lainnya itu seperti bulan purnama terhadap bintang-bintang. Ya. Kalau purnama itu orang yang alim, ya, apa yang terjadi kalau pas bulan purnama terang benderang tidak ada mendung? Apakah terlihat bintang-bintang? Afan ya. Jadi tidak terlihat. Karena apa? Cahayanya menutupi cahaya bintang yang kecil-kecil. Ya. Jadi keutamanya sangat luar biasa. Ya. Juga jalan menuntut ilmu ini adalah jalan jihad. Ya. Kalau kita tidak bisa jihad fisabilillah, maka kita berjihad dengan mencari ilmu. Kemudian apa? Menyebarkannya, mendakwahkannya. Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamahu aw yu'allimah, fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dzalik, fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairi." Ya. Siapa yang mendatangi masjidku ini, kata Nabi, siapa yang mendatangi masjidku ini, ya, tidaklah kecuali dengan niat kebaikan. Dia hendak mengajarkan atau mencari ilmu, ya, maka dia kedudukannya seperti mujahid fisabilillah, ya. Akan tetapi siapa yang datang ke masjidku ini tujuannya lain, ya, kata Nabi, fahuwa bimanzilatir rajul, dia kedudukannya seperti seseorang yang melihat barang kepunyaan saudaranya, ya. Dan juga, ya, ketika jihad itu menjadi hukumnya fardu ain pun, ya, maka di sana seluruh laki-laki tidak boleh pergi semua ke medan jihad, ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, ya, hendaklah orang-orang mukmin itu tidak semuanya pergi ke medan jihad, ya. Tapi apa? Sebagian ada dari antara mereka yang belajar, menuntut ilmu, kemudian mereka nanti akan mengajarkan kepada kaumnya, ya. Dan ilmu ini, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, ini adalah amalan yang tidak terputus apa? Pahalanya. Ilmu yang kita pelajari kemudian kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain, itu termasuk sedekah jariyah yang pahalanya akan mengalir, ya, senantiasa mengalir kepada kita walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, ya. Tidaklah kita sekarang ini duduk di sini menyebutkan hadis kecuali kita di sana menyebutkan apa? Rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Dawud. Benar nggak? Dan mereka akan mendapatkan bagian dari pahalanya, ya. Luar biasa. Tidaklah kalau kita belajar fikih kemudian di sana ada kata madhab Syafi'i, ya, madhab Hambali, mereka juga akan mendapatkan bagian pahalanya, ya. Maka ambil, ya, bagian antum, ya. Antum mau ngambil seberapa? Mau ngambil sekarung, 2 karung, atau ngambil 1 tronton misalnya, ya, kecil 4 karung itu, ya. Ambil yang banyak, ya. Selagi Allah masih memberikan umur kepada kita, ambil bagian yang banyak dari menuntut ilmu, ya. Karena itu nanti yang akan, insya Allah akan menyelamatkan kita, ya, bisa membimbing kita mewujudkan hakikat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, ya, tidak terlalu panjang lebar karena sudah malam, ya. Antum juga kayaknya sudah ngantuk ini, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau misalnya lagi ceramah gitu ada ustadz misalnya kayak antum tadi gitu, terus di pertengahan misalnya jamaahnya langsung bertanya gitu, apakah itu diperbolehkan atau kurang beradab gitu? Insya Allah besok dibahas di adab thalabul ilmi, ya. Kan di sana ada, ya, sampai para ulama, ya, membuat buku, ya, adab alim wal muta'allim, ya, adab orang yang menuntut ilmu dan adab orang yang mengajarkannya. Kemudian cara bertanya pun, ya, memang afdalnya ketika apa? Ketika sudah dibuka sesi pertanyaan, ketika gurunya menjelaskan, dia menyimak dengan benar, ya. Imam Asy-Syafi'i itu ketika duduk di hadapan Imam Malik, ya, ketika membuka kertas saja tidak berani bersuara. Kalau kita kan apa? Ya, membukanya secara pelan-pelan, ya. Termasuk juga adab-adab bagi seorang thalibul ilmi, mudah-mudahan besok kita akan mempelajarinya. Ya, di sana ada banyak adab yang harus kita pelajari. Bagaimana cara kita duduk di majelis, bagaimana kita berinteraksi dengan ustadz kita. Ya, itu sebenarnya sudah diajarkan dan itu yang akan menjadikan ilmu kita berkah. Ya. Jangan berharap orang-orang yang mereka tidak menghormati gurunya
kemudian mendapatkan keberkahan dalam ilmunya, tidak. Ya. Allah taala alam. Ada pertanyaan lain? Bisa. Kalau misalnya yang dimaksud dengan sedekah jariah kan salah satunya ilmunya bermanfaat. Nah. Kalau misalnya kayak orang ngajarin teknologi kemudian dia sampai bisa bikin mobil, pesawat gitu, apakah nanti dia juga bisa dapat apa sedekah jariah gitu? Untuk ilmu dunia, ya, ilmu dunia ini hukumnya mubah. Ya, sebenarnya hukumnya mubah, boleh. Ya, bisa menjadi wajib kapan? Ketika kaum muslimin memang sangat membutuhkan ilmu tersebut. Ya, kayak ilmu kedokteran. Ya. Ketika kaum muslim tidak ada yang menjadi dokter, maka harus ada yang menjadi dokter. Ya, karena sejatinya ilmu yang ada di seluruh dunia ini sejatinya adalah sumber aslinya dari umat Islam. Ya. Ilmu kedokteran itu aslinya umat Islam. Yang pertama kali mencetuskan orang bisa terbang itu siapa? Firnas bin Abbas. Ya. Dia orang yang pertama kali berusaha untuk terbang. Ya. Tapi apa? Tapi orang-orang Eropa, orang-orang salibis itu menyembunyikan. Ya. Ketika Daulah Abbasiyah itu menguasai Eropa sekurang lebih 8 abad, 800 tahun, itu adalah puncak keemasan Islam. Ilmu pengetahuan apapun ada di sana. Ya, juga ketika Daulah Abbasiyah di Baghdad. Ya, itu ilmu Masya Allah, matematika. Itu juga ilmuwan Muslim, Al-Khawarizmi, pencetus teori algoritma. Ya, penemu angka 0. Ya, penulisan angka 1, 2, 3 secara Latin itu juga ilmuwan Muslim. Ya, cuman ketika orang-orang kafir yang menguasai negeri-negeri Islam, ya, kitab-kitabnya diambil semua, dipelajari oleh mereka. Ya, dulu ketika zaman keemasan Islam itu di Eropa, di Spanyol, ya, di mana? Andalus. Ya, itu orang-orang Eropa mengatakan apa? Zaman kegelapan Eropa. Padahal itu adalah zaman keemasan Islam. Itu memang sejarah yang sengaja disembunyikan. Ya. Jadi tadi, ya, kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan dunia, hukum asalnya mubah. Nah, akan tetapi di sana bisa menjadi wajib. Dan itu nanti insya Allah berpahala juga. Ya, contohnya ketika apa? Ya, ilmu tentang perang, taktik perang, ini juga dibutuhkan. Ya. Karena mau tidak mau nanti umat Islam juga harus apa? Dia pandai untuk taktik perang. Karena suatu saat dia pasti menghadapi musuhnya. Ya, dia harus belajar ilmu itu. Ya. Ilmu memanah atau menembak. Ya. Itu juga penting bagi kita untuk pelajari. Ya. Tapi tadi kembali kepada hukumnya, hukum awalnya. Ya. Tapi yang kebalik, ya, banyak manusia yang mencurahkan tenaga, mencurahkan harta sampai berlomba-lomba untuk mencari ilmu dunia. Ya. Tapi untuk ilmu agamanya, bagaimana cara dia wudunya yang benar sesuai sunnah Nabi, bagaimana cara dia sholat dari takbir sampai salam sesuai sunnah Nabi, mereka tidak mau mempelajarinya. Ini yang terbalik. Ya. Dan kita belajar ilmu agama itu bukan berarti kita semua harus jadi ulama, bukan. Ya. Tidak, para sahabat dulu belajar kepada Nabi. Tapi mereka punya apa? Kesibukan. Ya, ada yang berdagang, ada yang berkebun, ya, ada yang beternak. Ya. Jadi ilmu kita ini supaya bisa membimbing. Kalau kita ya mondok, kemudian nanti ternyata kita jadi pedagang, ya supaya jadi pedagang yang berilmu. Karena banyak sekarang pedagang itu dia dagang tapi nggak tahu ilmu. Jadi hasilnya menjadi haram. Bukan hanya curang. Contohnya apa? Orang menjual barang yang tidak dia punya. Ya, dia tidak punya barang, tapi dia berani menjual. Kan nggak boleh. Ya. Kalau sekarang ada namanya sistem dropship. Ya. Dia cuman bukan makelar. Dropship itu jadi dia hanya model gambar. Ya, dia modal foto, gambar, kemudian dia mencari customer.
Ya, tapi nanti ada caranya supaya dropship itu bisa menjadi halal. Bagaimana caranya? Itu nanti dibahas. Jadi dalam masalah fikih muamalah. Itu penting. Ya. Bagaimana sekarang kalau kita melihat riba itu merajalela? Ya. Di sini tuh banyak orang gadai. Ya, gadai sepeda motornya dipakai. Itu riba bukan? Kalau dalam fikih ya itu riba. Ya. Kenapa ribanya? Karena kata Nabi, kullu qardin jara fi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada di situ faidahnya, ya, keuntungan atau manfaat, maka itu riba. Ya. Orang menggadaikan motor kan karena apa? Dia pinjam kepada kita uang, kemudian motornya sebagai jaminan. Dan motor itu kita pakai, itu manfaat dan itu riba. Ya, tapi ternyata sistem seperti ini banyak sekali terjadi di tengah masyarakat. Ya, makanya dulu kata Umar bin Khattab ketika masuk ke pasar, ya, beliau mengatakan apa? Hendaklah orang-orang yang berdagang ini, ya, janganlah orang-orang yang berdagang di pasar ini kecuali dia paham fikih. Ya tadi, paham fikih tentang muamalah. Jadi sekali lagi antum belajar itu tidak mesti jadi ulama, tidak mesti. Ya, tapi apa yang antum dapatkan, ilmu yang antum dapatkan, antum amalkan untuk diri antum sendiri, antum amalkan atau antum tunjukkan kepada orang sekeliling antum, ya. Nanti masalah antum mata pencariannya menjadi petani atau menjadi pedagang atau menjadi guru, itu lain lagi. Ya. Yang menjadi petani, jadi petani yang jujur, jadi pedagang yang amanah. Ya, dan lain sebagainya. Kalau jadi dokter yang bagus juga. Ya. Nah, itu yang penting. Ya. Jadi agama itu akan membimbing kehidupan kita. Ya. Kalau tanpa ilmu, ya seolah-olah kehidupan berjalan, tapi tidak ada rambu-rambu halal dan haramnya tadi. Ya. Makanya penting sekali untuk menuntut ilmu. Ya, Allah Ta'ala alam. Ustaz, kalau misalnya orang yang gadai gitu, kan motornya misalnya buat jaminan. Kalau misalnya orang yang itu bilang boleh dipakai gitu, terus sama kitanya dipakai itu boleh. Walaupun boleh, ya. Walaupun boleh terus Nah, gitu. iya. Makna kayak gitu Ustaz. Iya. Karena di hadis disebutkan kullu qardin yajri fi manfa'ah fa huwa riba. Itu kaidahnya. Setiap pinjaman yang di situ mengalir manfaat atau faidah, maka itu riba. Dan itu banyak memang. Tadi yang sebutkan banyak. Bukan hanya orang tua kita, orang-orang terdekat kita. Bahkan di sini tuh kiai, orang yang diustadkan. Alasannya tadi kan sama-sama ridho. Itu alasannya. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya. Kan tadi masalah yang riba itu. Tapi kalau misalkan ada yang Jangan ke riba. apa? Jangan riba semua nih. Kita masalah thalabul ilmi. Nanti nih. Naam. Pikir. Afwan, saya mau bertanya Ustaz. Belum selesai. Ya, naam. Itu Ustaz, apa sih ilmu laduni itu Ustaz? Dan ada nggak gitu? Ilmu laduni. Ilmu laduni itu dari kata bahasa Arab ladun, ya, dari sisiku, ya. Jadi orang-orang sufi ini mereka mengatakan ilmu laduni itu ilmu yang langsung diambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan rata-rata orang sufi seperti ini, ya. Dan itu nggak ada, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling faham terhadap firman Allah Ta'ala, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya mengajarkan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in, dan para tabi'in mengajarkan kepada siapa? Murid-muridnya, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka kalau ada orang mengatakan dia tidak pernah berguru, tiba-tiba dia punya ilmu karena ilmu laduni, ya ini ya bullshit, ya.
ya. Nggak ada ilmu seperti itu. Allah taala alam. Nah, Apa tadi kan ketika kita belajar ilmu agama kan itu banyak bidangnya Tad. nah. Apakah kita belajar semua atau gimana sih belajarnya? Singkatannya gimana? Nah, ya, ini kalau para ulama sudah memberikan wejangan kepada kita, ya. Untuk kalau kita yang pemula, ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari, ilmu yang berkaitan dengan tauhid dulu. Ilmu kita beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Kita benerin dulu tentang apa? Rukun iman dulu, ilmu tentang rukun iman itu, ya. Kemudian apa setelah itu? Ya, ilmu tentang ibadah kita, ilmu sholat, ya, dan sholat itu tidak akan sah kecuali dengan toharoh. Jadi kita harus mempelajari ilmu toharoh, ya. Kalau antum belajar ini, ilmu tauhidnya benar, ilmu fikih ibadahnya benar, insya Allah itu sudah cukup, ya. Dan kalau antum berkesempatan, mungkin bisa menambah yang lainnya, ya. Nanti belajar apa? Ilmu usulul fiqh atau ilmu usulul tafsir dan seterusnya, ya. Tapi bagi kita yang pemula, maka fokuskan di dua hal tersebut. Dan insya Allah ya, di pesantren ini sudah dibuat kurikulum seperti itu. Jadi difokuskan dulu di hal-hal yang paling mendasar tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sekarang ini banyak orang aneh mengatakan apa? Allah ada tanpa tempat. Padahal ratusan dalil dari hadis dan Al-Quran menyatakan apa? Allah di atas langit, ya. Ada 2000 dalil, ya, nggak main-main. Sedangkan kaidah Allah ada tanpa tempat itu nggak ada dalilnya, tapi banyak orang percaya. Ini kan nggak benar namanya. Kok bisa mengalahkan ratusan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Masya Allah. Maka hal-hal yang seperti ini yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau iman kita benar, ya, kita tahu kesyirikan dan menjauhi kesyirikan, insya Allah nanti, ya, kemudian ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu akan diterima amalan kita, ya. Karena syarat diterimanya amalan itu ya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ikhlas ya tapi nggak sesuai sunnah Nabi, ya ditolak, ya. Atau sesuai sunnah Nabi tapi pas melakukan ibadah nggak ikhlas, ya maka sia-sia seorang seperti ini, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita nah. Itu kadang ada kayak ustadz gitu buka berpengobatan gitu, nggak tahu ustadz betulan apa bukan, tapi kadang di TV juga ada tuh, Bos. Nah, Kayak nanti sakit ginjal, oh ini terlalu banyak marah-marah gitu umpamanya, nanti kayak terus rasukan jin gitu kayak. Tapi orangnya gitu-gitu marahnya marah-marah betulan gitu, Ustaz. ya. Jadi marahnya tuh nyata gitu, kayak memang kayak ada jinnya gitu. Jadi itu sebenarnya benar apa itu bagaimana itu? Saya juga itu Apa yang ngetren di TV, ya kayak siapa itu? Yang perempuan itu? Siapa sih? banyak Ustaz, ada di TV, ada Nah, Ustaz Danu, ada Ya. apa itu pagi-pagi. kalau seperti itu sebenarnya mereka adalah perdukunan, ya. Kita katakan perdukunan. Itu praktek perdukunan walaupun Dalil gitu. naam, ya. Kalau orang ada mengatakan, ya dia mampu melihat hal yang gaib, melihat bentuk jin yang mengikuti dia, ya, itu kita langsung hukumi orang itu apa? Dukun. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu bentuk jin secara nyata, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dari kalangan para rasul yang memang diperlihatkan bentuk jin dengan dalam wujud aslinya, ya. Dan biasanya kalau kita ingin membedakan antara pengobatan yang syar'i dengan ala perdukunan, ya, dari sisi doa, ya, dari sisi doa, ya, kalau ruqyah
bacaannya itu bacaan yang disyariatkan dari Al-Quran atau doa dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dukun itu doa-doanya terkadang kita tidak tahu maknanya. Ya, mungkin di awal dia baca bismillah, kemudian dia membaca jambi-jambi yang kita tidak tahu maknanya. Ya. Kemudian terkadang apa? Dukun ini biasanya minta sesuatu dari si sakit. Ya. Ima dia tanya weton lahirnya kapan. Ya, kemudian apa? Dia minta kalau mau sembuh harus memenuhi syarat. Misalnya harus menyembelih, bawa ayam hitam cemani. Ini bentuk-bentuk perdukunan. Kemudian di bawah dikasih tulisan-tulisan sesuatu untuk ditanam atau ditaruh dan lain sebagainya, itu juga bentuk-bentuk perdukunan. Walaupun orang itu embel-embelnya ustadz. Apalagi yang sedang muncul di TV, ya. Ya, apalagi yang sedang muncul di TV. Sampai kerasukan ngomong-ngomong kayak betulan gitu gimana? Naam, ya. Itu juga bagian dari Ngobrol gitu. perdukunan. Sebenarnya orang kalau mau ruqyah saja, nggak usah diajakin ngobrol. Ya. Nggak usah diajakin ngobrol. Untuk apa? Ya, nanti terkadang jin itu apa? Oh, saya dikirim oleh si fulan. Padahal kita nggak tahu apakah benar si fulan itu ngirim sehingga terjadi penyakit, ataukah jinnya itu hanya ingin mengadu domba antara si fulan dengan orang yang mendapatkan sakit. Ya, makanya tadi ilmu itu penting supaya kita bisa membedakan, ya, supaya talbisnya, penyamaran orang-orang, ya. Kalau dukun zaman dahulu kan pakai belangkon, pakaian hitam, kemudian identik bau menyan, ya, pakai keris. Kalau sekarang kan enggak. Dukun pakai jubah, ya. Tapi kita tahu dari apa? Dari amalannya, ya. Dan biasa yang paling kentara itu ketika mereka membuat raja, tahu raja? Tulisan Arab yang dipisah-pisah, ya, itu namanya tolasim, ya. Itu adalah praktek perdukunan sejak zaman Yahudi zaman dulu, ya. Walaupun sekarang misalnya ada kiai tapi amalannya seperti itu amalan perdukunan sebenarnya, ya, bukan amalan dari syariat, bukan dari Rasulullah, ya. Makanya hati-hati, ya. Dan kalau kita melihat orang-orang yang diruqyah, ya, orang-orang yang pernah ruqyah, ya, kebanyakan jin itu masuk melalui hal-hal seperti itu, ya. Ima dulu dia pengen punya tenaga dalam, kemudian diisi, itu akhirnya jin masuk ke sana. Itu praktek-praktek perdukunan. Ilmu hitam ya. Nah, ya, bukan ilmu hitam, ilmu putih, tapi itu sihir, ya, bagian sihir, ya. Itu budaya syaitan, ya. Maka berhati-hati. Maka tadi, ya, kita belajar sedikit demi sedikit tentang akidah yang benar, karena di dalam masalah akidah nanti akan dijelaskan, ya, tentang itu bahayanya sihir dan perdukunan, dan situ dijelaskan nanti ciri-ciri dukun itu kayak apa, ya, itu ada dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Insya Allah sedikit banyak nanti kita akan membahas masalah itu, ya. Kalau Allah memanjangkan umur kita, insya Allah nanti akan ada pelajaran itu, ya. Sabar, ya. Hal yang kita pelajari masih banyak, ya. Jadi sedikit demi sedikit saja, semoga wawasan kita terbuka, ya. Soal? Nah, Apa kalau kita misalkan ngambil ilmu dari media sosial gitu, terus sama ustadz siapa kita bilang itu guru saya yang pertanyaan seperti ini pernah dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, ya. Ini banyak, ya. Dia tidak pernah duduk di hadapan guru tersebut, ya. Kalau zaman dulu, ya, itu duduknya tahunan, ya, puluhan tahun, dan tidak ada mengaku-ngaku seperti itu. Ini saya, nggak ada para ulama itu, ya, biasa saja, ya. Apalagi ini cuma mendengarkan apa ceramahnya, ya, kemudian dia mengatakan seperti itu, ya, sebenarnya nggak layak, ya, tidak layak bagi seorang thalibul ilmi seperti itu, ya. Lihat kayak Imam Al-Muzani itu beliau
mulazamah dengan Imam Syafi'i 23 tahun. Antum bisa bayangkan, dengan satu guru selama 23 tahun. Nah ini cuman hanya sekedar apa? Mendengarkan cuplikan, bukan ceramah, cuplikan ceramah dari ustadz-ustadz tertentu. Ya. Kemudian mengaku sebagai muridnya. Ya, naudzubillah. Ya, apakah dia mengaku-ngaku itu dalam rangka supaya dia diakui keilmuannya atau bagaimana? Ya wallahu alam. Ya, hanya dia yang tahu niatnya. Ya. Tapi yang jelas, ya, kalau lihat sirahnya para ulama zaman dahulu, tidak ada mereka yang menisbatkan dirinya dengan hal tersebut. Ya, yang menisbatkan adalah orang-orang setelahnya yang mengetahui tentang sirahnya. Oh, si fulan dulu pernah berguru dengan ini, berarti dia muridnya, seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Ada pertanyaan lain? Apa Ya. mau pertanyaan mengenai ruqyah? Ya, Itu apa? Izin. Ruqyah. Ayo lanjut. Lanjut 3. Aku aja puasa. Jadi kan? Ustaz pernah dengar nggak kayak apa namanya? Maksudnya suami istri kan udah pisah. Nah, Nah terus suaminya tuh lari ke kayak orang fitra agama gitulah, ustaz gitu. nah pakai pelet namanya. Ya nanti kayak diminta fotonya gitu. Terus Nah, biar nanti bisa jadi itu jelas satu. sihir itu. Ya, itu sihir. Antum baca di surat Al-Baqarah. Walaupun syaratnya baca kulhu atau apa gitu sebenarnya. Nah. Ya. Sebenarnya sihir ya. Nah, itu namanya ada sihir pelet. Ya, untuk seseorang supaya cinta atau sihir untuk memisahkan. Untuk menyatukan. Nah, Alasnya apa untuk rumah tangga rukun gitu kadang-kadang apa namanya embel-embelnya kan. Bisa diganti namanya apa? apa caranya mau nyambung yang soal ruqyah? nah. Boleh nggak ilmu ruqyah itu kita bikin kayak semacam buat penghasilan atau buat profesi itu? Sebenarnya ya, para ulama zaman dahulu itu tidak ada yang menjadikan ruqyah itu sebagai sumber mereka, profesi mereka. Tapi ketika mereka meruqyah kemudian dikasih apa? Bayaran, mereka itu tidak mengapa. Ya, dulu ada sahabat yang singgah di suatu kaum, ya, minta dijamu tapi mereka nggak dijamu. Kemudian apa? Pemimpin kaum tersebut disengat binatang berbisa. Ya, nggak ada orang yang bisa mengobati. Kemudian mereka ingat tadi ada tamu yang lewat. Akhirnya disusul. Ternyata apa? Diruqyah pakai bacaan Al-Fatihah, kemudian sembuh. Ya, kemudian minta bayaran apa? Supaya dijamu. Ya, sampai ketika pulang ke Madinah, sahabat tadi masih membawa apa? Dagingnya. Ya, daging dari hewan yang diberikan sebagai bayaran ruqyah tadi. Ya. Tapi kalau menjadikan sebagai profesi, kalau Anda sendiri atau mencari profesi yang lain. Ya. Ruqyah itu dengan sama-sama kayak dakwah gitu juga. Tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya nanti. Kalau nanti berkaitan dengan niat, dia mau niat dakwah apa mau niat cari untung saja atau niat sambil jualan, itu juga ada, ya. Peruqyah itu juga ada yang niat sambil jualan. Ya, ada sabun ruqyah, ada nanti apa? Minyak ruqyah. Ya, zaman dulu juga nggak ada. Ya, kecuali di Indonesia ini. Ya. Allah taala alam. Tadi nah. Aset tadi. Nah. Boleh tidak mengambil ilmu dari sosial media yang itu hanya cuma cuplikannya? Kalau antum belum punya dasar, Anda bilang antum jangan mudah mendengarkan di medsos. Ya, kita tidak tahu. Ya, walaupun apalagi cuplikan-cuplikan. Kadang-kadang ya mending kalau dari ustadz yang benar. Kalau ustadznya ternyata ustadz yang mengeluarkan syubhatnya, ya antum lebih parah nanti. Agama antum hancur. Ya, bisa terombang-ambing. Ya. Dan medsos ini memang ibarat pisau bermata dua, ya, bisa dipakai yang baik, bisa dipakai yang buruk, ya. Ya, masalahnya juga banyak, ya, mereka yang menyebarkan pemikiran sesatnya lewat media sosial,
itu masalahnya. Ya, kalau kita tidak punya benteng dengan ilmu yang kokoh dulu, ya susah. Ya. Dibully secara langsung gini ya. Nah, makanya ya itu paling paling jengkel ya kalau lihat santri itu megang HP terus terang ya, paling jengkel. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya, kalau dia alasan untuk telepon dengan orang tuanya boleh saja, tapi nggak tiap hari ya, karena justru saat ini ya media sosial HP yang kita pakai itu menjadi sumber menjadi sumber malapetaka bagi seorang thalibul ilm. Ya, menjadi sumber petaka. Dia tidak fokus dengan hafalannya, ya. Dia malah dengerin pelajaran dari luar yang itu sebenarnya bukan ranah dia untuk mempelajarinya. Ya, berbeda kalau di Mahat itu memang sengaja disusun ya dari tahap yang awal, kemudian naik-naik dan bertingkat-tingkat seperti itu. Ya. Kalau kita tidak punya dasar yang kokoh, kemudian kita langsung loncat mempelajari sesuatu, ya nanti akan membahayakan diri kita. Ya. Dulu kalau di Saudi Arabia itu, ya di majelisnya Syekh Saleh Al-Syekh itu, ya orang yang belum belajar sama beliau secara kasfu syubhat, ya tidak diperbolehkan ikut mempelajari kitab tauhid. Ya. Bukan beliau bukan beliau galak, enggak. Tapi secara kasfu syubhat itu adalah judulnya saja kasfu syubhat, menyingkap syubhat-syubhat dalam masalah tauhid. Itu dulu dia harus pelajari. Ya, baru mempelajari kitab tauhid. Karena itu memang urutan kata para ulama. Ya, mempelajari tentang man rabbuk wa madinuk, ya, wa man nabiyuk, itu dipelajari dulu dengan benar, kemudian naik ya. Ada secara kasfu syubhat, kemudian naik secara kitab tauhid. Ya. Memang butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang lama untuk belajar. Al-Quran saja diturunkan selama berapa? 23 tahun. Ya, di Mekah Nabi itu mengajarkan akidah berapa? 13 tahun. Ya, mengajarkan kepada sahabatnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Kemudian mengajarkan apa? Surga dan neraka itu ada. Orang yang beriman dapat ini, orang yang kafir dapat ini. 13 tahun. Baru ketika kuat, kokoh imannya, baru ada syariat. Syariat sholat, jihad. Coba kalau akidahnya nggak kuat, ya baru masuk Islam tiba-tiba suruh jihad. Ya, Masya Allah. Dan itu adalah hikmah. Ya, bahwasanya Allah menurunkan atau menurunkan syariat ini secara bertahap. Ya. Ketika dirasa sudah kuat imannya, baru kewajiban selanjutnya yang agak berat sampai yang paling berat. Ya, wallahu taala alam. Kalau misalnya ada orang nanya kita gitu, Ustaz, apa hukumnya ini gitu, terus kita cari di kajian Ustaz Fulan gitu. Nah, habis itu kita kasih tahu ke dia hukumnya ini karena habis dengerin kajian Ustaz Fulan itu, boleh nggak sih kayak gitu? Kalau antum waktu itu ditanya, ya bilang aja kalau nggak tahu, ya saya tidak tahu. Itu lebih aman bagi antum daripada antum repot-repot. Ya. Kalau ditanya, wallahu alam, tanyakan kepada yang lebih mengerti. Itu ahsan seperti itu. Ya, dan itu bukan aib. Ya, itu bukan sebuah aib. Cuma kalau di keluarga gitu gimana? Nah, kalau untuk di keluarga, ya mungkin caranya tidak seperti itu. Ya, berdakwah dengan keluarga itu berbeda. Ya, dakwah di keluarga itu terus terang ya, antum harus cari suri teladan terlebih dahulu. Nah, dari situ itu banyak pengaruh. Kenapa? Antum semakin belajar itu semakin baik, bukan semakin menggurui. Bedakan ya. Ya, antum semakin baik. Orang tua butuh itu, antum sudah merasa, oh orang tua anak mau seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, jangan sampai nunggu orang tua minta pertolongan. Ya, sampai seperti itu. Akhlak kita baik dulu. Ya,
Ketika akhlak kita baik apa? Orang tua itu pasti merasa, oh anak saya mondoknya benar. Pulang mondok semakin bagus. Nah kalau antum pulang mondok, ini haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu rumah bapakmu kok. Ya ini anak saya pulang mondok kok kayak gini. Haram, dikit-dikit haram. Ya. Orang tua mikirnya apa? Ini belajar apa anak saya ini kan gitu. Tapi ketika akhlak antum, ya muamalah antum dengan orang tua itu baik, ya itu lebih banyak membawa faidah. Ya, dan berapa banyak orang masuk Islam itu karena apa? Karena akhlak. Bukan karena apa? Bukan karena ceramah ya, bukan. Tapi dia bermuamalah melihat orang muslim kayak gini, akhlaknya baik. Ya, nggak mungkin ya Islam itu teroris. Orangnya baik-baik seperti ini. Dan itu banyak dibuktikan ya, di negeri Eropa. Hanya sekedar muamalah. Dia tidak pernah ceramah, tidak pernah ngajakin apa. Hanya muamalahnya saja baik. Ya. Orang itu jadi bisa menilai. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sudah nggak ada ya? Sudah malam soalnya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.